Oke, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhsin Khalida. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan tim dari Humas UIN Sunan Kalijaga yang saya cintai pula. Pertama, kita panjatkan puji syukur karena adik-adik semua beserta Bapak Ibu Guru bisa rawuh di ruangan yang sangat romantis ini. Romantis menurut saya. Cuma pada hari ini sejak tanggal 10 sampai tanggal 27 besok UIN Sunan Kalijaga sepi karena ada AUN, QE dan FIBA. Jadi ada akreditasi internasional untuk 18 prodi yang ada di UIN. Jadi mahasiswanya semua disuruh untuk online, ngajarnya juga online. Termasuk saya nanti ngajar jam 1 juga online. Jadi saya harus pulang. Tapi saat ini di sebelah sini ada tamu-tamu dari berbagai negara yang sedang mengadakan akreditasi itu. Jadi mohon maaf sehingga tidak serame pada umumnya. Biasanya ramai sekali pada bulan Oktober, September, Oktober karena offline yang pertama setelah pandemi setelah 2,5 tahun. Dan sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beliau pembimbing kita, guru kita, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi pengikut yang setia dan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa yang saya cintai, hari ini yang dari tim Humas jenengan ya nanti secara umum gambaran kalau mau nanya-nanya dan lain-lain langsung aja tanya kepada beliau karena saya juga dampingi tamu jadi harus ditanya-tanya nanti. Perlu saya sampaikan, saya ingin memberi motivasi sedikit Bapak Ibu kepada adik-adik saya karena adik-adik ini merupakan adik saya. Jadi biasa ya Dik ya sama saya ya. Ya nanti kalau ada pengen tekon aja. Sudah saya bawakan 6 buku, 3 yang nulis saya dan yang 1 tulisan dampingan saya, seorang anak SMP yang sudah menerbitkan buku di Lampung. Tetapi di belakang ada endorsement saya. Nama saya Muhsin Khalida, lahir di Tulungagung. Muhsin itu nama SK, Khalida itu hasil istikharah dari saya karena saya suka menulis sejak SMP, sejak sanawiyah, MA, terus kuliah S1 di Jogja, terus kemudian S2 2 kali dan S3 kolaborasi program pemerintah Kementerian Agama RI dan Kerajaan Malaysia. Nah, mungkin nanti adik-adik boleh nanya-nanya lah sekarang mungkin ya sampai setengah jam nanti silahkan. Untuk selebihnya nanti silahkan melihat UIN seluruhnya dan pengen kuliah yang mana nanti bilang saya, insya Allah masuk di UIN Sunan Kalijaga selama lulus seleksinya. Adik-adik sekalian, Kak Muhsin ini orang Tulungagung ya, lahir di Tulungagung, tidak jauh dari Anda semua. Terus kemudian saya madrasah sanawiyahnya itu di MTSN Tunggangri. Tahu ya? Ada yang dari Tunggangri? Saya MTSN Tunggangri. Kemudian saya ngebit itu sepeda. Terus saya pernah mondok di Pondok Pesantren At-Thayyib. Kulone Mantiga. Saiki lore. Saiki lore. Nah, saya ini kakak kelasmu. Saya ini alumni Mantiga.
Jadi saya alumni Mantanen Tulungagung kelas 1. Tepuk tangan. Ya, makanya Anda ketemu saya, ini ketemu kakakmu. Aku termasuk yang sering, bulan Juli, Agustus saya 4 kali ke Tanen, ke balai desa, terus kemudian ke ngisi pengajian di masjidnya Mbah Cinta Bu. Ya, ke Mbah Pandinya saya ngajar di SMP. Ngajar menulis. Termasuk ngajar kakak kelasmu sebelum pandemi yang ada buku yang berjudul, lupa saya ya. Apa judulnya ya? Pokoknya covernya biru dongker. Saya lupa ya. Nah, tapi yang saya bawa ini adalah buku tulisan saya yang terbit tahun 2022 tentang bimbingan konseling Islam untuk anak dan remaja. Kan Anda remaja ya. Ya, saya akan bercerita tentang studi saya, tapi jangan diikuti nanti ya. Anda harus lebih baik dari saya. Nah, ketika saya sekolah di MAN 3 itu hanya setahun. Ya, saya nggak kerasan di pondoknya. Kalau sekolahnya saya kerasan di pondok, nggak kerasan. Terus kemudian saya minta sama orang tua untuk pindah. Akhirnya saya pindah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri di MAN Kediri Purwasri. Terus kemudian di sana Pak Yai saya meninggal, namanya Yai Badrus, tahun 89. Jadi lama sekali, saya ini kelihatan muda ya, tapi sudah tua ya. Saya sama dengan Pak Gubron, usianya sama dengan Pak Gubron. Ya, tapi ketok nom aku toh, Dek ya. Ya, karena mahasiswa saya ini 90% cewek, jadi nambah-nambah ya wek nom. Nah, kemudian saya di Purwasri hanya sebentar. Terus kemudian saya pulang di MAN 1. Saya mondoknya di Pondok Pesantren Peta. Jadi di tempatnya Yai Jalil sampai lulus, kemudian bersama Pak Gufron, tapi Pak Gufron Kiai di Tanen itu berkompetisi masuk UIN Sunan Kalijaga. Akhirnya diterima. Saya ini temannya Pak Gufron kuliah. Ya, teman kuliah. Pak Gufron bahasa Arab ya, ngajar bahasa Arab. Nah, saya satu kos, satu kamar, sama-sama kere saat itu. Tapi akhirnya kere itu dirubah menjadi kreatif ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian saya lulus. Setelah lulus saya ikut shortkos di Malaysia dan Brunei Darussalam selama 6 bulan saat itu, belum jadi dosen. Kemudian saya jadi dosen di sini, tes masuk, terus ambil Islamic Studies, mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama. Terus kemudian S3, kuliah separuh di Jogja, separuh di Malaysia di IAUM, di Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia. Tempatnya di Selangor, kalau bapak ibumu di sana mungkin bisa ketemu saya. Terus kemudian setelah pulang mendapatkan hadiah untuk S2 lagi, ngambil program magister pendidikan. Itu hadiah dari kementerian. Nah, setelah itu, tapi saya sudah jadi dosen. Ya, setelah jadi dosen ini. Nah, juga yang perlu dicatat oleh adik-adik saat ini adalah menulis. Saya dulu siapapun kiainya, kalau ngaji, kalau diajar di sekolah, itu saya banyak menulis. Kalau diajar matematik, 1 buku matematik, 1 itu buku catatan apa yang diungkapkan oleh guru di luar catatan itu. Nah, itu yang mengajak saya untuk jalan-jalan sudah 14 negara, itu gratis. Jadi kalau ngaji, misalkan Fathul Qorib ngaji, tapi ada buku pendamping ya, pendamping. Nah, ini nanti yang dipakai untuk nyateti yang di luar penjelasan dari sini, termasuk yang lucu-lucu. Jadi kiai kok lucu gitu ya, itu saya catat di sini. Sampai sekarang saya nulis buku yang saya bawa saat ini adalah buku yang ke-22, buku mandiri. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, ini yang sering mengajak saya jalan-jalan ke beberapa daerah. Saya juga baru pulang dari Papua ya. Belum 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Papua, ngajar menulis. Dan sampai sekarang saya menjadi trainer di Perpustakaan Nasional di bidang menulis dan mendapatkan penghargaan 2018. Jadi kemarin saya 2018 itu Pak Musin jadi pembimbing haji ya.
tanggal 5 September landing di Jogja, pagi jam 6 tanggal 6-nya berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan anugerah dari Wakil Presiden. Jadi ya, namanya Nugra Jasa Dharma Pustaloka dalam kategori penulis. Jadi saya di sana 2 hari. Jadi istri saya ini ditamoni banyak orang nyari saya karena pulang haji, ternyata pergi di Jakarta untuk mendapatkan anugerah itu. Nah, itu sejak saya mulai menulis itu sejak SMP sampai sekarang. Nah, ini membawa berkah untuk saya terutama, yaitu menulis buku yang judulnya adalah Psychowriting Method, yaitu belajar menulis dengan metode psikologi. Nah, ini yang menjadi andalan Kak Muhsin itu ya, kemana-mana keliling Indonesia dalam rangka menyebarkan virus minat membaca dan minat menulis. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Termasuk saya jadi dosen, wajib hukumnya menulis, termasuk adik-adik saya kira juga wajib. Karena Iqra, perintah pertama yang turun ke bumi itu adalah membaca dan menulis. Karena allama bil qalam itu adalah berpikir dengan pena dan kertas. Jadi kalau alumni Mantiga tidak nulis, tidak membaca, diancam oleh Allah untuk masuk neraka. Takut enggak? Nah, harus punya karya, termasuk guru nih loh Bu. Nanti harus punya karya. Nanti saya setiap bulan ke Tulungagung, jadi kalau dikehendaki untuk silaturahim, saya selalu siap untuk ngajar adik-adik dan nulis bareng sama Pak Guru. Karena nanti kalau ditanya oleh malaikat di dalam kubur, wis nulis apa durung? Karena perintahnya membaca dan menulis. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, tentu ketika adik-adik berangkat ke Jogja, terus kemudian melihat UIN Sunan Kalijaga menjadi salah satu tujuan untuk travel ke sini, tentu ingin melihat berbagai informasi yang kaitannya dengan peluang-peluang untuk adik-adik masuk ke Jogja. Yang ngajar di Mantiga banyak nampaknya yang alumni UIN Jogja. Terus kemudian di Tulungagung banyak teman-teman saya yang sukses, bahkan sampai berapa profesor yang ada di UIN Tulungagung itu alumni Jogja. Jadi tidak rugi kalau adik-adik kuliah di Jogja, nanti cukup kontak Pak Muhsin. Kalau tes nggak usah cari kos, kosnya di tempatnya Pak Muhsin. Pak Muhsin punya asrama, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kontak aja, Pak alumni Mantiga, rombongan 20 orang, mau tes. Nah, nanti mujahadah di tempat saya, tesnya juga nanti dekat dari tempat saya ini. Jadi saya ini mungkin dosen yang lumayan paling dekat. Karena jauhnya tempat saya dari sini itu 800 meter. Jadi ya, kemarin saya bikin status ngepit dari ujung Sleman sampai UIN Sunan Kalijaga gitu ya. Ngepit itu sepedaan. Waktu upacara santri itu, hari santri, saya pakai sarung ngepit, saya suruh moto sama bojo saya, tolong dipoto. Itu terus bikin status dari ujung Sleman, karena ini perbatasan Sleman. Dari ujung kabupaten menuju UIN Sunan Kalijaga ngepit, padahal ngepitnya cuma 800 meter. Ya, terus kemudian ada adik yang saya cintai, ada catatan ya buat adik-adik kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, motivasinya adalah satu, dari saya adalah totalitas ya, totalitas. Kalau memang niat, sekarang kelas berapa ya? 12, kelas 3 ya Pak? Kelas 3 mau masuk perguruan tinggi, mulai sekarang saja. Tidak, saya sama Pak Gufron itu tidak pinter. Kalau bisa dilihat itu ijazahnya tidak begitu bagus-bagus banget gitu ya, tetapi orangnya prihatin, siap prihatin untuk total ya, ya doa, ya sinau, doa, sinau, doa, sinau kayak gitu. Nah, ini dua-duanya harus totalitas, atensi totalitas untuk meraih di perguruan tinggi. Nah, salah satu pilihannya adalah UIN, kalau perlu jadi pilihan nomor 1. Nanti akan ketemu sama-sama alumni dari sana sama Pak Muhsin nanti. Kosnya juga bisa di tempat saya. Cuma kalau kos, kalau nyantri di tempat saya, itu setiap 6 bulan sekali wajib menerbitkan buku mahasiswa atau mahasiswi. Kalau tidak, berarti harus keluar dari tempat saya. Nah, tapi didampingi oleh Pak Muhsin. Nah, boleh 2 orang misalkan menerbitkan buku 1 atau 3 orang menerbitkan buku 1 selama 6 bulan.
Maka yang diajar Pak Musin selama 1 semester wajib nulis buku, karena itu yang akan dikenang oleh masa. Nah, kenapa Pak Musin itu punya ambisi nulis buku yang banyak? Karena saya berharap nanti cucu saya 500 tahun yang akan datang akan mengenal simbahnya, namanya Musin Khalida, alumni MAN 3 Tulungagung, menulis buku itu. Bayangkan adik-adik, Imam Al-Ghazali itu 1000 tahun lebih yang lalu menulis buku yang sekarang dikenang, kitabnya dibaca oleh jutaan santri yang ada di dunia. Nanti kalau mau baca kitab Ihya itu kan mesti ya membaca siapa penulisnya kan, Imam Al-Ghazali, terus didoakan Al-Fatihah gitu. Nah, itu yang namanya yuntafa'u bih, tidak akan putus amalnya ketika adik-adik menulis dan tulisan itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, maka itu dibutuhkan totalitas yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, positive motion ya. Jadi adik-adik selalu berpositif saja. Berpositif thinking, berkegiatan yang positif, belajar, bikin moodnya harus dibikin, jangan ditunggu. Kalau mau belajar nanti nggak jadi-jadi. Jadi mood itu kuncinya dibikin. Saat ini kesempatan masih 3-4 bulan, siap-siap untuk mengintip peluang-peluang masuk perguruan tinggi dengan cara banyak pilihan. Silahkan. Nah, mulai sekarang lah positif thinking termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak nanti kita menjadi suudzon. Ini aku sudah belajar, sudah berusaha, tapi kok sama Gusti Allah belum dikabulkan. Nah, nanti suudzon. Nah, maka kita selalu positif thinking, positive motion, dan ciptakan mood untuk belajar meraih di perguruan tinggi. Jangan ditunggu. Kalau mood itu ditunggu, yang hadir insya Allah muddayanah, mutmainah, terus kayak dewe mudia. Nah, ini yang kedua ya adik-adik ya. Nanti tipsnya yang harus ditempuh oleh adik-adik sekalian. Yang ketiga adalah harus diciptakan adalah good attitude. Jangan lupa gurumu itu salah satu kunci untuk mendapatkan ridho dan masuk, termasuk orang tua. Pegel-pegele adik-adik dengan guru, maka jangan sampai lupa, tetap didoakan, karena itu yang akan melancarkan rizki. Saya itu kalau ke Tanen setiap saat itu mesti mampir di Masjid At-Thayyib untuk apa? Untuk sowan Mbah Mulyani, Mbah Bakri. Di situ ada makamnya beliau, guru-guru saya di situ. Saya silaturahim, saya selalu ziarah di sana. Terus kemudian yang termasuk sama guru-guru ya, sama teman, sama guru, sama orang tua, itu yang akan meridhoi. Kalau dapat ridho insya Allah lancar. Terus kemudian yang terakhir adalah good fashion ya. Ini bajunya bagus sekali ya, seragamnya ya, tetap jaga fashion yang Anda miliki, karena hargane menungso kuwi saka cara berbusono gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Tetap semangat dan nanti tetap komunikasi dengan saya langsung, tidak apa-apa, sama Bu Guru, supaya nanti dikontakkan sama saya kaitannya dengan masuk perguruan tinggi, atau adik-adik searching di UIN Sunan Kalijaga, itu saya kira juga bisa. Saya kira itu adik-adik sekalian. Ada yang bertanya? Tidak ada, terima kasih. Sudah saya sediakan buku, kalau nggak nanya nanti saya bawa pulang lagi. Saya berangkat dari rumah pas saya siapkan 6 buku. Ya, salah satu ciri-ciri orang pinter adalah siap bertanya, seperti anak kecil itu. Ayo tanya, siapa? Belakang, cewek, cowok? Ya, langsung aja. Yang seru, yang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Vega dari kelas 12 IPS 1. Kamelia? Iya. Saya mau bertanya, kan banyak teman-teman saya itu kalau saya tanya, kamu mau melanjutkan kuliah apa enggak? Jawabannya ada yang enggak, dengan catatan saya enggak mau kuliah karena terkendala tentang biaya. Nah, di sini saya mau bertanya, itu kita cari beasiswa di universitas itu saat kita masuk di universitas atau sebelum kita masuk di universitas?
Begitu. Terima kasih. Ya, ada dua-duanya ya, ada dua-duanya. Kalau bisa, saya kira memang harus modal dulu ya, modal gitu, punya modal. Misalkan bidik misi ya, bidik misi itu Anda masuk, kemudian diseleksi, baru masuk langsung diseleksi, tapi masuk dulu, diterima baru diseleksi untuk beasiswa. Bidik misi itu 4 tahun full, ada living cost juga ya, jadi cost itu dibiayai, makan dibiayai. Perguruan tinggi semua juga dibiayai, tapi dengan catatan masuk dulu, setelah masuk nanti ikut program seleksi beasiswa itu. Nah, saya sarankan kalau di UIN Jogja itu sebenarnya UIN termurah di dunia wal akhirah. Jadi perguruan tinggi termurah negeri di dunia itu mungkin UIN Sunan Kalijaga. Jadi seandainya masuk itu tidak terlalu mahal di UIN Jogja itu. Jadi seandainya modal dulu, saya kira tidak terlalu besar. Jadi, tapi dengan catatan mohon nanti agak awal, cari seleksi-seleksi yang awal. Karena kalau ikut mandiri itu berarti dianggap kamu orang kaya oleh sistem ya. Jadi ambil yang pertama saja. Nanti ada penjelasan bagaimana masuk di sini ya. Dengan cara yang kalau bisa seleksi yang awal-awal. Misalkan bulan apa Mas? Maret ya. Maret itu sudah ada seleksi masuk. Misalkan punya prestasi ya, satu kabupaten, prestasi satu kabupaten apa ya, badminton, karate, judo dan lain-lain. Kalau di sana apa pencaknya itu, pencak silat itu apa itu? Saya kemarin ikut ini loh, tapak suci ya, di Tanen saya ikut sering di Kandung jak lari-lari itu. Nah itu juga bisa, tapi dengan catatan juara 1 ya, jadi prestasi. Nah banyak sekali ya seleksi beasiswa itu. Tapi kalau masuk di sini saya yakin tidak terlalu mahal masuk di sini. Nah, beasiswa itu saya kira banyak sekali di UIN Sunan Kalijaga itu. Jumlahnya nggak karu-karuan lah pokoknya itu. Dari perusahaan swasta, pokoknya dari perusahaan ada, dari kementerian ada. Tidak hanya dari Kementerian Agama, dari Kementerian Sosial juga ada gitu loh. Apalagi di IPS ya. IPS itu banyak sekali ya. Nanti bisa di apa ya? Kalau IPS saya juga sekarang kan di IPS juga ya, karena saya dosen di bimbingan konseling Islam ya, ada kesejahteraan masyarakat dan macam-macam lah pokoknya. Insya Allah banyak beasiswa. Nanti silakan, sekarang sangat mudah mencari info itu, masuk ujian itu ujian beasiswa dulu atau ujian masuk perguruan tinggi dulu. Nah itu bisa dicari dengan banyak sekali. Silakan nanti Amelia kalau mau cari beasiswa dulu, tapi dapat beasiswa ada beberapa pengalaman. Sudah dapat beasiswa, setelah tes dia nggak lulus, harus perguruan tinggi mana ya harus. Nah kayak gitu. Kecuali tugas ya, kalau saya kemarin kan hadiah itu mau cari perguruan tinggi di mana saja, yang penting akreditasinya A, silahkan Pak Muhsin gitu. Nah oke ya Amelia ya. Ya, nanti kontak-kontak saja sekitar bulan Februari, silahkan sudah browsing-browsing lah apa ini perguruan tinggi, ujian masuk perguruan tinggi. Kalau awal-awal insya Allah akan mendapatkan UKT ya, uang kuliah itu bisa murah, tapi kalau mandiri itu memang agak lumayan mahal gitu. Pesaingnya juga semakin banyak kalau mandiri, tapi yang dicari itu sedikit gitu. Jadi memang persaingan agak berat. Maka kalau bisa niat ingsun kuliah itu mulai dari seleksi awal. Pokoknya gambling aja. Kalau diterima ya alhamdulillah, nggak diterima siap-siap untuk tidak diterima gitu. Tapi berusaha dan berdoa. Kan ada yang stres, nggak diterima juga stres, akhirnya nggak kuliah sama sekali kan gitu. Oke, siapa yang lain? Satu Amelia yang nanya. Cewek, cowok, cowok, yuk silakan. Siapa yang mau nanya? Cewek. Sopo wae wis. Ayo Mbak. Tanya bebas, Pak Musin bojone piro ya untuk. Alhamdulillah Pak Musin ini istrinya 2 anaknya. Sopo? Ya. Kok orang ngacung gitu? Kok cendik ngacung? Oh iya, silakan Mas. Namanya siapa, rumahnya mana? Amelia rumahnya mana? Jabon. Oh Jabon ya. Berapa
Perkenalkan, nama saya Afrianada Yusufa Adia Huda dari kelas 12 keagamaan. Akan menanyakan tadi Bapak mengatakan Panggilannya apa Mas? Huda? Nada. Oh nada. Nada C, D atau? Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita kalau ingin menulis itu tidak menunggu mood, tapi menumbuhkan mood. Nah itu bagaimana cara menumbuhkan mood kita untuk menulis? Gitu ya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di Man 1 ya, Man 1 Tulungagung itu kalau ke Jogja 1 bis atau 2 bis itu mampirin neng Nggen kula itu. Sarapannya di tempat saya, setengah hari di sana latihan nulis bareng-bareng 1 hari gitu. Nah, Mas Nada begini ya, orang menulis itu biasanya satu itu punya ide, ya, ide. Nah, ide itu harus dihadirkan. Kalau idenya cocok sesuai dengan hati nurani, insya Allah itu akan mudah untuk mengurai. Kenapa orang ngeblank, nulis itu ngeblank? Karena itu kadang-kadang idenya itu tidak dekat dengan hati nurani. Contoh, punya HP dan HP itu berian pacar atau berian orang tua, itu ditulis itu dapat banyak sekali bercerita, bikin isai atau puisi gitu. Karena apa? HP itu dekat dengan kita, setiap hari pagi sore tidur sama HP. Nah, maka itu sangat mudah sekali untuk mengurai itu. Nah, kemudian kalau sudah punya ide yang dekat atau kegiatan, misalkan poli, aku suka tapak suci misalkan. Nah, itu saya kira kalau memang dekat di hati itu akan mudah. Itu yang pertama, harus punya ide dulu. Pak Musin ini nyetir mobil di jalan tol itu, kalau ada ide itu takut untuk hilang, maka saya selalu minggir. Walaupun kemudian saya ini ratingnya saya ketip gitu. 1 kali didatangi polisi tol, dikira saya mogok mobilnya. Tapi saya bilang, Pak Polisi, saya mohon maaf, mobil saya tidak mogok, tetapi saya merawat ide, menyimpan ide, saya tulis di HP. Tolong mobil saya dijaga sekalian Pak Polisi gitu. Tapi bojo saya sudah ini, saya ketahui gitu. Nah, tapi ternyata Pak Polisi itu hanya menjaga, dan kemudian saya kasih hadiah buku dari saya. Saya langsung kenalan. Saya dosen UIN Sunan Kalijaga, saya seorang penulis, dan nanti kalau saya mandek di rest area, ide saya akan hilang. Nah, kalau ada ide itu selalu langsung dicatat, jangan sampai hilang. Misalkan ini ada ide dari Pak Musin, aku kudu totalitas ini untuk mencari informasi perguruan tinggi. Cari terus, kalau perlu dicatat, jangan sampai hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mood itu harus diciptakan. Pak Musin ini kan orang psikologi ya, jadi saya tahu kalau Anda ini gaya belajarmu piye. Apakah adik-adik ini orang kinestetik? Kinestetik itu juga mendengar dan melihat. Kamu kalau ada orang ceramah, itu lebih senang mendengarkan saja atau sambil melihat gayanya yang ceramah. Nah, kalau seperti itu, berarti itu adalah orang kinestetik. Orang kinestetik itu kalau nulis, kalau membaca, itu lebih suka ada musik di sampingnya. Kecil gitu, enggak. Dan musiknya itu musik yang bisa mengelola hati. Misalkan ada saksofon miliknya Kennedy itu ya, yang saksofon itu, terus ada miliknya Jepang ya, gitaro, terus kemudian ada kloningan keraton, itu juga bisa membawa hati kita ingin berlama-lama dalam menulis atau membaca. Kalau hari ini adik-adik nanti 1 atau 2 bis mampir di rumah saya, kamu akan tahu halaman rumah saya itu ada buku 3.500, perpustakaan buka 24 jam, saya pergi, istri saya pergi, itu pasti ada musik. Untuk apa? Supaya orang yang membaca di situ itu kerasan. Kenapa ada musik? Karena saya menciptakan mood supaya orang itu kerasan membaca di situ, orang itu kerasan menulis di situ. Free wifi, 2 jam pertama free, 3 jam yang ketiga itu bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai tulisan. Jadi dia harus menulis di situ, apapun pulang sudah ninggali tulisan ke kami, yang tulisan itu nanti akhir setahun gitu kita kumpulkan dan dicetak jadi buku mereka yang membaca buku di tempat saya.
Jadi kalau mampir asik, di sebelah parkiran tadi ada sungai. Itu kalau diturut, itu sungai itu di situ akan ketemu padepokannya Pak Muhsin, dan di situ ada apa ya, ada padepokan, terus ada jendela, bisa melihat orang mandi di sungai besar itu. Setiap pagi, terutama ibu-ibu yang paling banyak mandi di situ. Jadi kalau pagi bisa nonton orang mandi, emak-emak itu ya. Dan acaranya bisa acara live itu ya, bisa lihat langsung. Jadi mood ya bisa dicari. Kadang-kadang kalau mood nulisnya nada, misalkan nulisnya ini aku kok nulis itu kok seneng di bawah pohon, ya selalu cari pohon untuk tempat menulis. Aku senang nulis itu bisa tenang di kuburan, ya sudah sering datang ke kuburan untuk menulis itu, karena butuh tempat yang tenang itu. Kan macam-macam ya. Wong saya ini juga seperti itu. Kalau nggak ada suara air, Pak Muhsin ini susah. Jadi kalau bangun rumah selalu di pinggir sungai gitu ya. Karena nunggu Nabi Khidir lewat nanti kan bawa rezeki. Nah itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa hanya satu kata itu, tulis. Jangan berbicara tulis. Kalau belum membuktikan Anda harus menulis. Caranya piye Pak? Yes, pokoknya tulis. Apapun. Aku raiso nulis Pak. Tulis aja aku raiso. Nanti lama-lama akan jadi. Yang penting dicoba. Oke ya Mas Nada ya. Nanti kalau pengen panjang nanti ke kontak saya saja, enggak apa-apa. Kaitannya dengan psikologi menulis. Oke, masih ada yang nanya ya? Ayo Mbak. Wah. Ayo Mbak. Terima kasih loh Mbak Weni. Monggo. Ya itu di belakang. Kukur-kukur apa ngacung nggak? Atau nanti lagi ya? Oh ini. Wah, kalau mau nanya nggak usah mikir suwe-suwe. Ya. Yes. Liane gak ono sing pecisan iki, pecisan dhewe. Perkenalkan, nama saya Sasmito Fikri Radita dari kelas 12 Agama. Iya, aslinya mana? Aslinya Rejo Tangan. Rejo Tangannya mana? Jajar, Pak. Jajar. Dukuannya ini pun Jajar. Oh, dusun Jajar. Desanya Rejo Tangan. Oh, Rejo Tangan ya. Ya. Pertanyaan saya ada dua sebenarnya. Ini mau satu-satu atau langsung Pak? Langsung aja ya. Oke. Yang pertama, yang saya lihat dari beberapa tahun akhir ini di universitas-universitas ini banyak sekali berita-berita tentang ya berita buruk tentang yang ada di universitas apapun lah. Saya nggak usah merinci beritanya seperti apa. Dan ini menjadi momok buruk bagi universitas di mata kita para calon mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas. Jadi bagaimana gambarannya dari Bapak jika melihat momoknya apa momoknya? Momoknya ya seperti kita itu takut untuk masuk universitas, kita takut untuk kuliah karena memang berita yang menyebar itu kan berita-berita buruk. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? UKT tinggi. Contoh UKT tinggi. Lalu ada banyak sekali kejahatan-kejahatan di kelas dan lain sebagainya lah Pak. Contohnya apa kejahatan di kelas? Yo judi rinci Pak, nanti malah. Loh aku gak ngerti. Jadi tuh. contohnya apa? Contohnya misalnya dosennya mangan mahasiswanya atau apa? Yo judi dimakan. Ya seperti pelecehan seksual yang dilakukan dosen kepada mahasiswanya seperti itu. Ini kan menjadi momok buruk dari pikiran kita untuk masuk ke universitas itu. Pikir-pikir lagi, kita mau kuliah atau enggak? Nah, bagaimana mungkin ada saran atau tanggapan Bapak agar kita itu tidak memikirkan hal tersebut lah? Ya. Gitu. Yang kedua, ini titipan dari beberapa teman saya di jurusan agama yang ikut jurusan tahfidzul Quran. Apakah di UIN Sunan Kalijaga ini ada prioritas bagi para penghafal Al-Quran itu? Terima kasih. Ya. Yang terakhir saya tanggapi dulu. Yang terakhir insya Allah ada dan ada ya, ada. Bahkan tidak hanya di UIN ya, tidak hanya di UIN. Di UIN Sunan Kalijaga ini yang apal 30 juz itu sekitar ratusan kok Mas di sini. Dan rata-rata dapat beasiswa juga. Beasiswanya melalui banyak hal ya. Ada yang khusus memang tahfidz. Terus kemudian ada yang lain.
Jadi nanti kalau tidak dapat dari tahfidz nanti dialokasikan yang lain. Tapi tentu tetap ada seleksi. Kalau tahfidz ya tentu diseleksi hafalannya dan lain-lain. Kemudian yang pertama, senantiasa berpikir positif lah. Ya, kalau memang niat ingsun, niat kuliah, yang namanya kejahatan itu tidak hanya di kampus, di mana-mana ada. Gitu. Jadi kalau hanya mendengar berita terus kemudian meluluhkan motivasi untuk kuliah, nah, nanti nggak jadi-jadi nanti. Karena seleksi aja belum tentu kita itu diterima. Jadi nanti UKT ya, tadi UKT sudah saya sampaikan ya. UKT itu tadi kalau masuknya awal-awal nanti insya Allah akan dapat yang paling murah gitu ya. Memang ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Nah terus kemudian kalau kaitannya dengan kejahatan-kejahatan seksual dan lain-lain, pelecehan dan lain-lain, itu di mana-mana banyak ya. Tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di perguruan tinggi juga tidak semua perguruan tinggi juga ada kejahatan seperti itu. Tetapi saya tetap tadi yang pertama awal tadi saya sampaikan, tetaplah berpikir positif karena kejahatan ada di mana-mana ya, tetapi kuncinya adalah kita gitu. Yang penting awake dhewe jaga diri ya. Kalau mau jahat atau kejahatan di mana-mana ada, saya kira tidak hanya di Jogja, bahkan dulu di Jogja itu pernah ada berita begini, hampir 100% wanita yang kuliah di Jogja itu sudah tidak perawan. Itu masuk berita loh. Ya, masuk berita. Nah, setelah dicek, penelitian itu dilaksanakan di program pasca sarjana dan yang dicek semua adalah wanita-wanita yang sudah punya suami. Jadi tidak ada yang perawan. Dan rata-rata sudah bekerja. Ya orang gawe berita itu ya macam-macam lah. Sekarang media sosial juga luar biasa terbuka sehingga yang aslinya nggak jahat terus akhirnya beritanya jadi jahat juga. Tetapi tetap siapa yang berpegang teguh memiliki dasar agama, saya kira kalau di Mantiga Tulungagung oke, the best. Oke, saya kira itu ya. Tetap hati-hati di mana-mana hidup di dunia ini harus hati-hati ya, termasuk di perguruan tinggi. Oke, 1, 2, 3. Amelia, Nada, sama tadi Sasmita. Masih ada lagi? Saya tunggu ya. Setelah sambutan Pak Kepala nanti kalau masih ada simpenan nanti boleh ditanyakan ke saya. Oke, bukunya masih ada 3, nanti silakan dipilih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian dan mohon maaf Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau masih ada hal-hal yang ingin disampaikan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhsin Khalida atas sambutannya. Teman-teman nih kayaknya lagi udah ngantuk gitu ya? Ya gak? Oke, kakak cek semangatnya dulu ya. Kalau kakak bilang semangat pagi, nanti teman-teman jawab pagi. Oke? Oke. Semangat pagi. Pagi. Kayaknya kurang semangat deh. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Sekolah Mantiga Tulungagung. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau yang mewakili panjenenganipun Bapak Dr. Muhsin Khalida ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada pihak dari Bapak dosen maupun dari karyawan-karyawati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang kami hormati Bapak Ibu Guru
Mantiga Tulungagung yang pada kesempatan ini mendampingi anak-anak, dan juga tak lupa kepada semua siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang sangat indah dan berbahagia ini, atas berkah rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan bisa berkunjung di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam serta terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, kehadiran kita di sini disambut dengan sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, atas nama daripada rombongan Mantiga Tulungagung, sekali lagi mohon maaf Bapak Muhsin Khalida, panjenenganipun Bapak Kepala Mantiga Tulungagung pada kesempatan ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan di madrasah. Oleh karena itu mewakilkan kepada kami untuk mendampingi anak-anak dalam rangka studi kunjungan kampus. Kemudian kami atas nama rombongan dari Mantiga Tulungagung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang telah kami terima. Tadi sambutan yang luar biasa dari Bapak Muhsin Khalida, anak-anak ternyata wong Tulungagung ya iso sukses nang Jogja. Oleh karena itu anak-anak tidak boleh pesimis, harus optimis. Saya terkesan tadi Bapak Muhsin menyambut bahwa kita harus totalitas dan harus siap prihatin. Luar biasa anak-anak, sudah ada contohnya, sudah ada bukti konkret bahwa beliau kakak kalian, ya, kakak seperguruan ya, dari Mantiga Tulungagung telah sukses berhasil. Oleh karena itu tirulah jejak-jejak seperti ini anak-anak. Insya Allah kalau sudah ada yang mulai merintis, sudah ada contoh konkret sukses, tinggal meniru jejak. Harus positive thinking anak-anak kedepannya nanti. Kemudian perlu kami perkenalkan juga Pak Muhsin ya, bahwa Bapak Ibu guru yang mendampingi saat ini ada 12 ya, dari yang paling kanan Bapak Ali Mabur, guru matematika Pak ya. Kemudian sebelahnya itu adalah Bapak Muhsin, Pak Yai Muhsin ya. Beliau adalah guru Al-Quran Hadis sama Pak Muhsin Pak, N dan M beda N dan M sama-sami alumni Mantiga Tulungagung, sami-sami sukses ya Pak, tunggal dosen tunggal guru sami-sami sukses ya. Oh betak ya, berarti tanggilnya Pak Yai Gufron ya. Oh tanggi terus rincang ya. Alhamdulillah. Pak Yai Gufron. Oh Pak Yai Musan ya. Adik. Oh adik kandung Pak. Oh gimana dilanjut. Berikutnya Pak Farid Zamzami ingkang kopian menika adalah guru bahasa Inggris. Terus menika Pak Gufron, beliau adalah guru fikih. Terus lajengipun selain guru fikih menika wakil kepala madrasah bagian humas. Sami kalih jenengan Pak, bagian humas. Terus selanjutnya Ibu Lintawati, guru ekonomi. Kemudian sebelahnya niku adalah Ibu Alisah Fahmi, guru sejarah Indonesia. Oh, mboten tinem Pak, guru bahasa Indonesia. Kemudian sebelahipun nggih menika Bu Nurul Hidayati, menika adalah guru bahasa Indonesia. Sami-sami bahasa Indonesia ini. Kemudian sebelahipun nika Bu Isroati,
niku guru sejarah Indonesia. Peminatan peminatan sejarah Indonesia, Pak. Nah, niku aslinya guru agama, Pak. Saking UIN Tulungagung ya. Dulu YAIN Tulungagung ya. Tapi double saged ngajar sejarah Indonesia peminatan. Lo terus nih lho Bu, engko diprotes. Sebelahnya niku Ibu niki Amelia. Menika alumni ngriki, Pak. Alumni UIN Jogja jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ini. Alhamdulillah menika guru-gurunipun ingkang tenging mboten saged ketinggalan nggih, insyaallah menika nggih sami-sami untuk mendampingi anak-anak dalam rangka untuk kunjungan kampus. Untuk anak-anak yang hadir di sini, Bapak Husin ya, ini adalah anak-anak kelas 12 jurusan MIPA, jurusan IPS dan jurusan keagamaan. Kemudian jumlah anak-anak ini yang hadir pada kesempatan ini 149 ya, 48 apa 9 ya? 149 ya. Yang 50 belum bisa hadir di sini, Pak. Ada kegiatan di sekolahan, tatap boga gitu. Yang tidak bisa datang ke sini ada kegiatan di madrasah. Kemudian tak lupa juga kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga kalau mulai awal kami hadir di sini sampai akhirnya nanti ada hal yang kurang berkenan di hati pihak daripada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya lagi kami minta maaf. Kemudian selanjutnya tujuan kami di sini adalah pertama untuk silaturahim Bapak-bapak ini. Silaturahim. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menimba ilmu ya, agar terutama anak-anak yang di MAN 3 Tulungagung saat ini termotivasi untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Karena sebagaimana tadi pertanyaan daripada anak-anak, karena terkendala biaya, terkendala permasalahan dan sebagainya, maka anak-anak kami ini juga butuh motivasi tingkat tinggi. Tadi sudah diberi motivasi oleh Bapak Muhsin Khalida, anak-anak ini luar biasa, kalian ambil hal yang baik ini untuk dijadikan sebagai penyemangat ke depan nantinya. Mungkin ini saja Pak Muhsin yang dapat kami sampaikan atas nama dari rombongan MAN 3 Tulungagung. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Mana tepuk tangannya untuk Bapak Kepala Sekolah. Oke, selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi tentang profil UIN Sunan Kalijaga, kemudian tentang penerimaan mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga yang akan disampaikan oleh Kak Doni. Kepada Kak Doni kami persilakan. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya adik-adik semua? Masih semangat? Ini jasnya ini keren-keren Bu ini. Sudah kayak mahasiswa-mahasiswi gitu ya Bu ya. Jadi adik-adik sudah siap ini menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, ketika saya bilang semangat pagi, adik-adik jawabnya pagi, luar biasa begitu ya. Tangannya diangkat, oke? Siap semuanya? Semangat pagi. Kurang kompak, kurang semangat pagi. Kurang kompak sekali lagi, semangat pagi. Oke Mbak, ini boleh tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Tolong Mbak yang depan ini dikasih hadiah Mbak ya. Ini semangatnya luar biasa. Iya, ini ya. Ini silahkan dikasih hadiah ya nanti ya. Baik semuanya,
selamat datang di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Kampus putih, walaupun saat ini sudah dicat oranye gitu ya Bu ya. Ya kan, semuanya sudah dicat oranye. Dulunya kita terkenal sebagai kampus putih. Nah, tadi saya tergelitik Bu, ketika ada pertanyaan bahwasannya, wah ini yang ini ya. Nah, Mbak siapa namanya? Mbak Ega. Boleh tepuk tangan dulu buat Mbak Ega ya. Keren loh semangatnya ini ya. Namanya juga anak muda, ya kan, darah muda. Seperti kata Bang Haji Roma, darah muda, gitu kan. Darahnya para remaja. Nah, itu. Jadi harus selalu semangat. Oke semuanya ya? Baik. Jadi saya sampai mana tadi ya? Darah muda. Oh, darah muda gitu ya. Sampai darah muda. Nah, saya tergelitik ya. Tadi ada teman-teman yang, wah gimana Pak, ini kita itu dihadapkan oleh momok besar gitu ya. Momok besar bahasanya kita kalau kuliah takut dengan UKT ya. Uang kuliah tunggal, biaya ya. Pak, waduh Pak, ini Pak, orang tua itu saya cuman petani Pak gitu ya misalnya ya. Orang tua saya hanya peternak Pak gitu ya. Peternak sapi, sapinya ada 20 gitu ya. Hanya petani Pak, sawahnya hanya sempit kecil, hanya 3 hektar Pak gitu ya. Gitu ya. Adik-adik jangan putus asa, jangan patah semangat ya. Karena apa? Kita adalah perguruan tinggi negeri ya, bukan perguruan tinggi swasta. Perlu diingat ya, dengan perguruan tinggi negeri ini kita menggunakan sistem UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Tahu uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal adalah ya, adalah subsidi silang. Subsidi silang. Subsidi silang yang kaya mensubsidi yang kurang mampu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bahwasannya UKT ditentukan oleh penghasilan orang tua masing-masing ya. Jadi mahasiswa A contoh, penghasilan orang tuanya 10 juta per bulan. Mahasiswa B, penghasilan orang tuanya 1,5 juta per bulan misalnya. Pasti membayarnya akan berbeda karena kita tentukan dari penghasilan orang tua masing-masing ya. Jangan khawatir, dan kampus UIN Sunan Kalijaga ini merupakan kampus termurah dunia akhirat seperti yang disampaikan Pak Musin tadi ya. Paling murah nih. Coba silakan ya, bandingkan dengan UIN Jakarta, dengan UIN Malang dan lain sebagainya, dengan universitas yang lain. Kita merupakan perguruan tinggi agama Islam yang mempunyai UKT yang paling rendah. UKT satu kita hanya 400.000. 400.000 satu semester. Satu semester itu ada 6 bulan ya. Berarti kalau di rata-rata satu bulannya hanya berapa? 75 ribuan ya. 75 ribuan untuk UKT 1. Nah, dan ketika Anda memang benar-benar tidak mampu, Anda berhak mendapatkan UKT 1 ini ya. Bahkan ketika Anda benar-benar tidak mampu, Anda mempunyai KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, maka Anda nanti akan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan nanti mendapatkan uang saku ya, uang saku setiap bulannya 600.000. Bahkan nanti di tengah-tengah Anda kuliah, misalnya Pak, saya dapat UKT 2 ini, saya dapat UKT 2 juta misalnya. Pak, tolong Pak, kami memang benar-benar saat ini mengalami penurunan dalam bidang ekonomi. Usaha kami nanti akan kita bahas di pembahasan kita nanti ya. Jadi adik-adik jangan khawatir. Oke, ini sepertinya tadi acaranya serius-serius ya. Saya pengen melihat adik-adik semua nonton film ya, biar agak refreshing. Kalau Pak Musin Kalida kan refreshingnya lihat apa, orang mandi ya dari rumah gitu ya. Nanti adik-adik akan kita ajak nonton film. Nah, ternyata itu rahasianya Pak Musin awet muda ya. Ketika saya bekerja di sini, ketemu Pak Musin cuma segini gitu deh, awet muda gitu ya. Ternyata rahasianya nonton apa, orang mandi gitu ya. Luar biasa Pak, itu bisa dicontoh itu ya. Membangkitkan mood juga ya Pak itu ya Pak ya. Nah itu ya.
dari dulu masih muda, dan beliau ini merupakan dosen yang paling produktif. Hasil karya tulisnya banyak, bukunya banyak, dan mendapatkan penghargaan luar biasa banyaknya. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Musin ya. Ini salah satu dosen yang berprestasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika Pak Musin bisa, berarti Anda juga bisa ya, menjadi orang yang sukses. Mungkin dulunya Pak Musin juga orang biasa saja, ya kan? Dari kere tadi ya Pak ya, jadi kreatif ya Pak ya. Akhirnya apa? Pak Musin menjadi orang yang sukses. Dari orang desa, sama-sama Tulung Agung ya, aliannya sama, berarti adik-adik nanti bisa menjadi lebih dari Pak Musin ya. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, saya ingin mengajak adik-adik semua nonton film ya. Film ini adalah real story, kisah nyata ya. Benar-benar kisah nyata perjalanan seorang mahasiswa di dalam menggapai cita-citanya. Mari kita simak bersama. Ini dia film yang berjudul Pena. As-salatu khairum minan wujudkan impianmu. Aku tahu jawabannya. Apa? Waduh. Boleh. Belok kuliah.
Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Gimana setelah nonton film tersebut deh? Apa yang timbul di dalam diri adik-adik semua? Apa? Terharu, sedih, ada yang lain? Semangat, ada yang lain? Apa lagi? Apa lagi? Ada yang bisa menangkap kata kunci, clue yang ada di dalam film tersebut? Pena, ada yang lain? Tidak berputus asa. Pantang menyerah. Ya, semua tergabung, terangkum dalam sebuah kata-kata yang luar biasa dahsyat ya. Ada yang tahu? Clue terakhir. Semangatmu, wujudkan impianmu. Bareng-bareng, semangatmu, wujudkan impianmu. Hanya dengan semangatmu, maka wujudkanlah impianmu. Hanya dengan semangatmu, maka wujudkanlah cita-citamu. Bukan orang lain, bukan bapak ibu gurumu wujudkan impianmu, bukan. Ya, bapak ibu guru hanya sebagai fasilitator saja. Selebihnya, kedepannya Anda yang akan mengembangkan itu semua. Ya, bukan bapak ibu mewujudkan impianmu juga bukan. Bukan. Wah, bapak ibu kan kaya raya, ngapain saya harus kuliah capek-capek gitu ya. Sekaya apapun, sebanyak harta apapun bapak ibu Anda, tetapi ketika Anda tidak mempunyai mindset untuk berubah, untuk maju, maka kekayaan itu akan habis. Ya kan? Bahwasannya hidup itu adalah pilihan, kesuksesan itu adalah pilihan. Adik-adik boleh memilih menjadi orang yang sukses, dan adik-adik boleh memilih menjadi orang yang gagal. Tentunya adik-adik pilih yang mana? Sukses. Film tadi adalah sebuah gambaran realita kehidupan. Ya, adik-adik boleh memilih menjadi seorang Ardi. Tokoh utama tadi anak kecil, ya, anak kecil di tengah himpitan ekonomi, ya. Di tengah himpitan ekonomi, anak yatim, ya kan, nggak punya bapak, cuman punya ibu, ya, terlahir dari orang yang kurang beruntung, di tengah himpitan ekonomi, ya, di tengah hinaan, ya, dihina, dicaci, dimaki. Tetapi karena si Ardi ini mempunyai semangat yang kuat, maka dia bisa menunjukkan bahwa dirinya menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Bahkan dihina, wah kuliah gitu kan. Kayak dihina sama Bang Jono. Bang Jono tuh yang tukang kendang tadi. Ya, tahu kan? Kerjaannya ya seneng-seneng ya, main-main. Akhirnya apa? Sampai Adi menjadi orang sukses, dia hanya menjadi tukang kendang. Ya. Seperti itu. Kalau adik-adik hanya terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, maka Anda akan tergilas di tengah kejamnya zaman ini, ya. Saat ini kita hidup di era MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ketika Anda tidak mau mengupgrade skill Anda, maka Anda akan tergilas dengan kemajuan zaman. Saat ini banyak sekali pekerja-pekerja dari luar negeri yang datang ke Indonesia, ya. Ini sudah bukan rahasia ya, banyak sekali pekerja, karena ini adalah konsekuensi dari keikutsertaan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Persaingannya Anda ini besok tidak hanya dengan orang-orang Tulung Agung, ya, tidak hanya dengan orang Jawa Timur, Jawa Barat, ya, Kalimantan. Persaingannya Anda adalah sudah secara internasional. Semua bangsa bisa bersaing, boleh bersaing. Ketika Anda tidak mau mengupgrade skill Anda, keilmuan Anda, ya, maka Anda akan tergilas dengan kemajuan zaman ini. Dan Anda ini adalah anak-anak MAN, ya, madrasah aliyah negeri, ya kan? Ya, bukan anak SMK ya. Berarti pemerintah menyiapkan Anda semua ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena adalah produk setengah jadi dan harus digodok, ya, harus dimatangkan di perguruan tinggi. Itu adalah konsekuensi dari anak-anak MAN, anak-anak SMA. Berbeda dengan anak-anak SMK.
Anak SMK sudah dibekali dengan skill dan kemampuan khusus, ya, skill-skill khusus, sehingga mereka siap untuk mendapatkan bertarung di lapangan pekerjaan. Berbeda dengan Anda, ya, jangan kalah dengan anak SMK, ya Bu, ya. Banyak Bu sekarang anak-anak SMK yang pengen masuk kuliah ke UIN Sunan Kalijaga, dan ini banyak terjadi. Bahwasanya anak-anak SMK banyak yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi saat ini memang sangat ketat. Bahkan Bu, di UIN Sunan Kalijaga Jogja ini, ya, Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, satu kursi bisa diperebutkan 200 sampai 300 calon mahasiswa, ya, 200 sampai 300 calon mahasiswa. Berarti Anda nanti kalau diterima, ya, menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, silahkan dimaksimalkan. Itu adalah berkah bagi Anda bisa diterima di kampus besar seperti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, ini adalah anugerah besar ketika nanti diterima, ketika Anda nanti diterima menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Manfaatkan waktu Anda nanti untuk berprestasi, mengejar prestasi. Karena ketika Anda berprestasi, semua kebaikan menghampiri Anda, mulai dari beasiswa, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan perlu diingat, ketika Anda nanti kuliah di perguruan tinggi negeri, maka beasiswa itu begitu banyak sekali, Silahkan, yang namanya beasiswa itu kan dijemput, ya, bukan ditunggu. Ketika Anda menunggu, ya sudah, Anda tidak akan mendapatkan beasiswa itu, tetapi harus dijemput. Menjemputnya dengan apa? Menjemputnya dengan nilai akademik yang bagus, menjemputnya dengan prestasi dan lain-lain. Itu, ya, yang perlu adik-adik perhatikan mulai sekarang, ya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena adik-adik di sini kan namanya study tour, ya. Banyak turnya atau banyak studinya ini, Pak? Banyak turnya, ya, Pak. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali, ya Pak. Anak-anak ini memang harus keluar, Pak, dari sekolahan, Pak, untuk mengenal kampus, ya. Dan Anda harus berterima kasih kepada Bapak Guru Pembimbing dan juga Kepala Sekolah yang mengajak Anda datang ke UIN Sunan Kalijaga. Bisa tahu apa itu dunia kampus. Zaman saya dulu nggak ada kegiatan seperti ini, ya Bu, ya. Memang benar-benar inisiatif masing-masing kalau ke sini, tapi sekarang sudah diinisiasi sama Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Anda harus berterima kasih. Dengan demikian Anda bisa belajar langsung ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu, pimpinan kami tidak bisa datang hadir ikut langsung menemui Bapak Ibu dan juga teman-teman dari MAN Tulung Agung, ya, MAN 3 Tulung Agung, karena kita baru mempunyai hajat besar, gawe besar, yaitu akreditasi internasional, yaitu AUNKIE dan FIBA. Jadi akreditasi kita tidak hanya akreditasi dari BAN PT, Bu, tapi akreditasi kita sudah internasional. Ada AUNKIE setingkat ASEAN, kemudian ada FIBA, yaitu di lingkup Eropa dan berpusat di Jerman, ya. Jadi adik-adik nanti patut berbangga, ya, ketika adik-adik diterima menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, langsung saja, ya, karena saya dengar dari Ibu Guru, Pak, nggak usah lama-lama ya Pak, gitu, ya. Sebentar saja lah, ya, nanti sampai jam 11, ya. Kita usahakan sampai jam 11 karena adik-adik ini mau ke Malioboro juga, ya. Oh, sudah ke Malioboro? Nggak kehujanan kan? Boten, alhamdulillah, karena curah hujan di Jogja saat ini sangat luar biasa, Bu, ya, dibanding dengan minggu-minggu kemarin, ya. Ini sebenarnya bisa diramalkan sama BMKG itu sampai besok, ya, sampai minggu depan, Bu, ya, curah hujan kita tinggi, ya. Habis ini nanti ke Merapi, ya, lavatur, ikut lavatur, Pak. Ini lavatur ke tempat Mbah Marijan, ya, nanti sowan ke tempat Mbah Marijan. Baik, oke, ini adalah profil dari rektor kami, ya, Profesor Dr. Pil Almakin MA, ya. Beliau berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, ya. Nah, beliau ini dulunya juga berawal dari anak desa, orang kampung, seperti kalian juga, ya. Kalau kalian mungkin orang-orang kota, ya Bu, ya. Oh, kampung juga, ya Bu. Nah, karena beliau ini punya semangat yang kuat, karena apa? Saya tahu karena apa?
Saya pernah diajak ke rumah beliau, ya, ke rumah beliau. Bahwasanya untuk datang ke rumah beliau tidak bisa mobil langsung datang parkir ke depan rumah beliau. Tapi kita harus melalui jalan yang setapak, ya, menyusuri sungai, menyusuri persawahan, ya. Sekitar 300 meter kita baru sampai, gitu. Dan ketika beliau ini punya semangat yang kuat, maka beliau bisa kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan melanjutkan studi S2-nya, ya, di Kanada, dan kemudian S3-nya di Jerman, semua full beasiswa, ya. Adik-adik juga bisa menjadi seperti Pak Rektor, ya, menjadi profesor di usia muda dan menjadi rektor di usia yang muda. Masih senyumnya luar biasa, ya, penuh dengan semangat. Alumni MAN juga, ya. Kalau dulu MAN PK, ya Pak, ya, program khusus, ya Pak, ya, MAN PK. Adik-adik juga alumni MAN, pasti bisa. Anda bisa menjadi orang yang sukses. Anda sekarang boleh dihina, boleh dicaci, boleh dimaki, tapi Anda besok menjadi orang yang sukses, ya. Seperti itu harapan kami. Dan nanti harapan kami Anda menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua, ya. Oke, kita lanjut. Kita punya slogan UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia. Nah, ini adalah doa kami, ya. Dan pelan-pelan ini sudah mulai kita tunjukkan, ya, kepada Indonesia ataupun ke dunia, ya. Doakan kami menjadi PTKIN yang unggul, ya, di kancah nasional maupun internasional. Lanjut, sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga sudah ada sejak 1950. Sudah tua, ya Bu, ya. Dan kita merupakan PTKIN tertua di Indonesia, di bawah PTKIN, ya, di bawah Kementerian Agama. Dan yang perlu kita bangga ini adalah akreditasi institusi kita sudah unggul. Akreditasi kita unggul. Unggul itu di atasnya A, Bu. Jadi A++, ya, A+ pokoknya, ya. Dan ini adik-adik perlu diperhatikan. Ketika adik-adik nanti memilih perguruan tinggi, tolong yang pertama kali dilihat adalah akreditasi institusinya apa. Kalau di UIN ya sudah tidak ditanyakan lagi, ya Bu, karena kita sudah unggul. Dan di UIN Sunan Kalijaga merupakan PTKIN yang meraih akreditasi unggul pertama kali se-Indonesia di bawah Kementerian Agama. Boleh tepuk tangan dulu buat UIN, ya. Prestasi yang luar biasa, mendapatkan unggul pertama kali di lingkungan PTKIN, ya, di bawah Kementerian Agama dari 58 perguruan tinggi agama Islam. Nomor 1. Dan kita merupakan perguruan tinggi terbaik di PTKIN, nomor 1, ya. Jadi ketika nanti Anda diterima di sini, Anda patut berbangga diri, ya, dengan menunjukkan prestasi Anda dan nilai akademik Anda harus tinggi. Oke, kemudian kita diresmikan oleh pemerintah di tahun 1951 dan kita bertransformasi, ya, dari IAIN pada waktu itu menjadi UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 14 Oktober 2004. Dengan bertransformasinya dari institut menjadi universitas, maka kita membuka beberapa fakultas-fakultas keilmuan umum dan program studi keilmuan umum. Seperti halnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan program studi umum yang lainnya kayak ilmu hukum, ilmu perpustakaan, dan lain-lain. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, lanjut, ya. Kita harus lebih cepat ini. Oke, ini gedung kita saat ini. Kita saat ini terletak di lahan seluas 20 hektar. Nah, untuk ukuran kampus 20 hektar itu sangat kecil dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain seperti UGM dan UNY mungkin, ya, di Jogja ini. Mereka mempunyai lahan seluas hampir lebih dari 100 sampai 200 hektar, ya. Kita hanya 20 hektar. Karena apa? Kita mau meninggikan bangunan kita misalnya menjadi 10 tingkat, 20 tingkat nggak boleh. Karena apa? Ini adalah arus lalu lintas Bandara Adi Sucipto, ya. Untuk izin pembangunan gedung setinggi 4 lantai saja kita ujinya sudah sulit, ya. Dengan demikian maka kita harus membuka kampus 2. Nah, ini sudah kita siapkan lahan seluas 70 hektar
di daerah Pajangan Bantul. Nah, berarti sekitar berapa ya? 3 kali lipatnya ini, 3 lebih lah ya, 3 kali lipatnya dari kampus ini. Ya. Sudah kita bebaskan lahan tersebut, sudah kita bayar kepada penduduk. Tinggal nanti kita membangun gedung-gedung baru di sana. Dan doakan kami Bapak Ibu dan juga adik-adik semua ya, tahun ini kita agendakan untuk peletakan batu pertama ya. Dan nanti akan kita bangun beberapa fakultas-fakultas baru seperti fakultas kedokteran, fakultas kemaritiman, kelautan, pertambangan dan lain-lain ya. Banyak yang akan kita bangun di sana. Karena peminat masuk ya ke UIN Sunan Kalijaga itu sangat luar biasa, membeludak Bu. Ya, banyak sekali masyarakat yang percaya menitipkan anak-anaknya untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Terutama untuk program studi keilmuan umum, banyak sekali yang menyerbu di situ. Nah, dengan demikian maka kita akan memperluas kampus kita ya. Karena kita saat ini sempit lahannya. Dengan ini nanti kita buka fakultas-fakultas baru. Saat ini masih seperti hutan belantara ya. Karena kita belinya hutan Bu, pegunungan. Saya kemarin juga ikut pensertifikasian patok-patok itu ya. Saya naik turun gunung ya. Kita bisa lihat Jogja dari atas gunung yang kita beli itu Bu. Luar biasa keren nanti pemandangannya. Itu nanti kita bikin konsepnya forest campus. Jadi kampus di dalam hutan. Kita pertahankan ekosistem yang ada di situ ya. Danau, sungai ya. Lahan pertanian kita pertahankan di situ. Jadi adik-adik nanti seperti wah melihat ya hal yang luar biasa, kampus di dalam hutan. Begitu masuk nanti ketemu gajah gitu ya. Ketemu masuk sedikit ketemu jerapah. Masuk lagi ketemu harimau gitu ya. Nah, itu nanti keunikan kampus kami yaitu berkonsep forest campus ya. Oke, lanjut ya. Karena kita harus cepat ini. Lanjut. Nah, bagaimana cara masuk ya? Menembus menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang pertama, ini masih kita mengacu pada aturan yang dulu, karena ini nanti akan ada peraturan baru Bu. Ya, ini masih kita tunggu. Belum ada final ya, karena ini masih ada pembahasan. Karena ada uji publik dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Tapi kita berpatokan pada ini dulu ya Bu ya. Yang pertama, ada SNMPTN dan SBMPTN untuk program studi keilmuan umum. Nah, sudah paham kalau Bapak Ibu ya? Adik-adik juga sudah paham harusnya ya? Sudah kelas berapa ini? Kelas 12. Kelas 12 harusnya sudah mempunyai gambaran mau masuk di universitas apa, mau ngambil program studi apa, mau selesai studinya berapa tahun, dengan IPK berapa, harus ditentukan mulai dari sekarang ya. Karena Anda sudah kelas 12. Kelas 12 sudah kelas 3 ya kalau dulu. Karena kelasnya banyak ya Bu ya. 11, 12 gitu ya. Nih ya, bagi teman-teman yang pengen memilih program studi keilmuan umum ya, SNMPTN dan SBMPTN. Misalnya mau pilih psikologi, mau memilih ilmu perpustakaan, bisa melalui SNMPTN dan SBMPTN. Akan tetapi ketika Anda pengen memilih program studi keilmuan agama, maka jenis seleksinya menggunakan SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Nah, ini seleksi nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama. Karena kita berdiri di dua kaki Bu, di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama. Jadi seleksi kita banyak. Ada juga jalur yang terakhir yaitu jalur mandiri. Nah, ini jalur mandiri ini jalur paling terakhir. Ketika Anda masih belum diterima di mana saja, Anda bisa mencoba jalur mandiri. Nah, ini untuk program studi keilmuan umum bisa, program studi keilmuan agama juga bisa. Nanti paling terakhir ya. Kemudian prestasi. Nah, ada yang punya prestasi ya, prestasi apapun itu. Akademik, non akademik boleh ya. Mendaftar ke UIN tanpa tes. Nah, tanpa tes ya. Tanpa tes. Nasional juara 1, 2 dan 3. Untuk provinsi harus juara 1 dan 2. Dan untuk tingkat kabupaten harus juara 1. Nah, itu bagi adik-adik yang pengen masuk ke UIN tanpa tes. Nah, program studinya boleh, silakan pilih. Kemudian ada jalur tahfidz ya.
Bagi adik-adik yang pengen masuk ke UIN Sunan Kalijaga tanpa tes melalui jalur tahfidz bisa. Ya, yang terpenting hafal 30 juz. Bukan juz 30 ya. 30 juz. Silakan Anda masuk ke UIN Sunan Kalijaga tanpa tes dan nanti juga akan tentunya kedepannya akan mendapatkan beasiswa tahfidz Quran ya. Lanjut, kemudian ada portfolio keberagaman ini bagi teman-teman yang beragama non muslim. Nah, mahasiswa-mahasiswi kami tidak hanya muslim saja. Semua agama ada di sini. Katolik, Kristen, Hindu ada di sini. Jadi kemarin ada mahasiswa baru yang nggak pakai jilbab. Karena apa? Tidak muslim, ya. Jangan terus, wah ini gimana ini UIN kok menerima mahasiswa non muslim gitu. Karena apa? Kita adalah perguruan tinggi negeri, ya. Kita adalah miniaturnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Bahkan mahasiswa dari luar negeri juga ada, dari Thailand, dari Malaysia, ya, dari Turki ada, semua ada di sini, ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut ya. Ini harus lebih cepat karena jam 11 sudah siap adik-adik. Oke, lanjut. Nanti kita banyak tanya jawab saja ya. Oke. Nah, unggul sudah saya sampaikan tadi. Sarana dan prasarana adik-adik nanti bisa muter-muter sendiri ya di kampus ini ya. Silahkan. Lanjut saja ya. Oke, program sarjana yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang pertama adalah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Nah, ini ada bahasa dan sastra Arab, sejarah dan kebudayaan Islam, ada ilmu perpustakaan dan sastra Inggris. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat ya adik-adik ya. Ada bahasa dan sastra Arab, kemudian ada sejarah dan kebudayaan Islam. Karena kedua program studi ini di bawah Kementerian Agama, maka jenis seleksinya menggunakan SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan Mandiri. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian ada ilmu perpustakaan dan sastra Inggris. Nah, karena kedua program studi ini di bawah Kemendikbud, maka jenis seleksinya menggunakan SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Mandiri. Nanti silahkan nanti dilihat sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu lagi. Nah, ini alma maternya dari Mbak siapa tadi? Ibu siapa? Ibu Miki. Oh, Bu Niki ya. Lulusan dari mana Bu tadi? Sejarah dan kebudayaan Islam ya. Dari sini ya. Akreditasinya apa? Sudah A. Ya. Akreditasinya ada yang unggul nih sastra Inggris. Nah, silakan ya adik-adik yang berminat di situ silakan difoto nanti ditunjukkan ke orang tuanya ya. Saya minat di sini Pak gitu ya. Oke, lanjut. Ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, dan lain-lain. Ada juga Manajemen Dakwah dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, Mbak Tiara, Kak Tiara ini ya, Kak Tiara ini dulu dari Komunikasi dan Penyiaran Islam, mahasiswa magang. Nah, saat ini baru magang di Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, menemani adik-adik semua. Nah, ini ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, ada yang pengen masuk di sini? Ada ya, ada yang pengen masuk di sini pastinya ya. Silahkan, difoto saja nanti ditunjukkan ke orang tuanya. Oke, lanjut. Ada Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, ini ada yang pengen jadi hakim, jadi lawyer, jadi pengacara, jadi PPAT juga bisa ya, dan lain-lain ya. Silahkan. Ini akreditasinya sudah A semua, bahkan sudah ada yang terakreditasi secara internasional, AUNQIE ya. Ada ilmu hukum. Nah, ilmu hukum di bawah ini adalah ilmu hukum positif, seperti halnya yang ada di UGM, di UI sama. Semua gelarnya dari sini lulusan dari Fakultas Syariah dan Hukum ini adalah SH, Sarjana Hukum. Nah, sarjana hukum, Anda bisa jadi hakim ya, bisa jadi jaksa di pengadilan negeri maupun pengadilan umum ya, pengadilan negeri maupun pengadilan agama bisa ya. Ini jurusannya seperti ini, program studinya. Silakan difoto ya kalau misalnya pengen masuk di sini. Kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, ini biasanya teman-teman anak-anak IPS yang pengen banyak masuk ke sini. Tapi anak-anak IPA juga boleh, nggak masalah ya.
ada psikologi, ada sosiologi, ada ilmu komunikasi. Nah ini favorit juga ya di Visum ini, karena saingannya nggak hanya anak-anak MAN, anak-anak SMA, anak-anak SMK, banyak yang pengen kuliah di sini ya, luar biasa. Kemudian ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Ini bagi teman-teman adik-adik yang pengen jadi guru ya, yang pengen jadi usuluddin dan pemikiran Islam. Nah ini fakultasnya Pak Rektor ya, Pak Rektor dulu dari sini ya. Kebanyakan lulusan dari usuluddin ya itu malah kuliahnya di luar negeri ya. Kita juga agak heran loh, banyak ya lulusan yang langsung bisa langsung S2 ke luar negeri, banyak ya. Karena mulai saat ini ya, masyarakat Eropa itu sangat tertarik dengan pembahasan tentang dunia Islam. Nah mereka banyak sekali tuh ngasih beasiswa ya, terutama salah satunya di jurusan ini ya. Pak Rektor dulu dari Akidah dan Filsafat Islam, bisa kuliah di Kanada, bisa kuliah di Jerman ya. Nah anak-anak IPS juga boleh masuk ke sini, anak IPA juga boleh kok ya. Misalnya Pak, saya sudah bosan fisika, kimia, biologi gitu ya, saya pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya gitu ya, saya pengen mengambil inilah Pak gitu ya. Itu di agama-agama boleh ya, silahkan ya, boleh ya, silahkan difoto ya, nanti kalau pengen minat di sini atau dicatat. Ini kesempatan ke sini luar biasa banyak ya, karena peminatnya dibandingkan fakultas yang lain agak sedikit Bu yang berminat di sini. Mungkin memandang wah itu usuluddin terjadi apa gitu ya. Berarti banyak teman-teman yang wah ini lulusan usuluddin itu jadi apa gitu ya. Nah kita lulusan usuluddin bisa jadi rektor ya, bisa jadi dubes juga bisa, banyak Bu loh, bisa kan no. Jadi pengusaha juga banyak, jadi pegawai negeri di Kementerian Agama juga banyak ya, kalau mau jadi pegawai negeri juga bisa di sini ya. Nah iya, silahkan dicatat ya. Sudah tersertifikasi AUNQIE juga ya, untuk ilmu Al-Quran dan tafsir, dan juga akidah dan filsafat Islam. Lanjut ya. Oke, ada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah ini bagi adik-adik yang anak IPA khusus ya, anak IPS minggir dulu gitu ya, karena takutnya kalau masuk ke sini bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu ya. Karena apa? Nggak bisa mengikuti ritme pelajaran mata kuliah di Saintek ya, biasanya belajarnya tentang sosiologi, tentang apalagi akuntansi, kemudian dipaksa otaknya untuk belajar fisika, kimia, biologi. Nah pasti otaknya akan keluar asap gitu ya, panas gitu ya, akhirnya drop out, DO gitu ya, karena nggak bisa mengikuti. Oke, ada matematika, fisika, kimia, biologi, ada teknik informatika dan teknik industri. Nah silahkan dicermati akreditasinya dan jenis seleksinya apa, di foto yang pengen masuk ke sini ya. Oke lanjut ya, sudah mau jam 11 ini Pak. Wah kayaknya busnya sudah nyala ini. Oke sebentar ya, ada, nah ini daya tampung kita hanya 3.500 sekian ya. Padahal pendaftar kita sampai 30 ribuan Pak yang daftar ke UIN Jogja itu. 30 ribuan yang diterima cuman berapa? 3.500. Karena apa? Tempat kuliah kita sangat terbatas ya. Dengan demikian ketika nanti kita membuka kampus 2, maka daya serap kami, daya tampung kami akan meningkat ya, semula 3.500 akan menjadi 7.000 sampai 8.000 per tahunnya. Jadi semakin banyak anak-anak bangsa yang terserap masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena kebanyakan masyarakat umum pengen kuliah di perguruan tinggi negeri ya, karena pasti lebih murah daripada perguruan tinggi swasta itu, dan ini terbukti ya. Kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri saat ini terbatas. Jadi nanti kalau Anda diterima di perguruan tinggi negeri, silahkan diambil, jangan disia-siakan. Jangan terus kemudian waduh Pak saya terkendala biaya dan lain sebagainya. Tolong jangan dilakukan itu ya. Biaya pasti akan bisa ada solusinya ketika Anda benar-benar ingin menuntut ilmu. Jangan khawatir, banyak beasiswa di sini.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, biaya pendidikan sudah saya sampaikan, UKT, uang kuliah tunggal, berdasarkan penghasilan orang tua masing-masing. Ya, jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, tidak akan tertukar, ya. Tidak akan tertukar. Karena apa? Yang kaya yang mensubsidi yang kurang mampu. Bahkan ketika Anda memang benar-benar tidak mampu, kita kasih gratis mendapatkan beasiswa bidik misi. Bahkan setiap bulannya mendapatkan uang saku, ya. Jangan khawatir adik-adik. Jangan jadikan masalah ekonomi, itu yang paling utama, ya. Oke, lanjut ya. Beasiswa kita banyak sekali, ya. Ada bidik misi, KIPK, beasiswa Dipora, Lazis PLN. Nah, Lazis PLN itu seperti halnya bidik misi. Jadi nanti yang tidak terima di kuota bidik misi bisa diarahkan ke Lazis PLN. Sama, ya. Besarannya malah lebih besar kalau nggak salah. Ada juga beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini besar, ya. Besar juga ini Bank Indonesia ini, ya. Bisa 7 juta itu per semester kalau nggak salah. Kemudian ada semua bank memberikan beasiswa ke kita, ya. Semua bank memberikan beasiswa ke kita, baik bank syariah maupun bank konvensional, kecuali Bank Thoyib, ya. Nah, ini Bank Thoyib ini sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, jangan diharapkan, ya. Kita lihat lagi, rokok pun juga ada ini, ya. Jarum, nah, PT Jarum, gudang garam juga ada, ya. Jadi beasiswa itu banyak sekali. Belum lagi ada beasiswa akademik dan beasiswa non akademik dari Kementerian Agama. Nah, yang namanya beasiswa itu dijemput. Adik-adik harus pandai-pandai melihat informasi, harus rajin-rajin melihat informasi. Karena kita pernah, Pak, mendapatkan beasiswa dengan kuota 300, yang daftar hanya 200, Pak. Kemudian kita perpanjang lagi, ya. Kan sayang, Pak, kalau nggak diambil, ya kan, Bu. Berarti mahasiswa sudah nggak butuh beasiswa kalau gitu, ya. Cuman 200 padahal jatahnya 300. Akhirnya kita perpanjang lagi, kita cari mahasiswa lagi, malah kita yang aktif, ya. Akhirnya tambah 50, ya. Sudah, ternyata nggak ada yang daftar lagi. Akhirnya yang 50 kita kembalikan. Kan sayang gitu loh. Bisa jadi ini karena adik-adik itu malas mencari informasi, ya. Makanya adik-adik nanti kalau jadi mahasiswa silahkan rajin-rajin mencari informasi tentang beasiswa, ya. Carilah beasiswa sebanyak-banyaknya ketika Anda menjadi mahasiswa, karena beasiswa itu bertebaran di mana-mana, ya, bertebaran di mana-mana. Dan setiap kabupaten itu pasti mengeluarkan beasiswa, Pak, khusus untuk warganya, ya. Ini yang biasanya tidak diketahui. Jadi jangan khawatir, jangan jadikan alasan ekonomi ketika Anda tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahwasanya hukumnya wajib, ya, Bu, ya, melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, Bu, ya. Tolong, ya, adik-adik, ya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Yang laki-laki misalnya, wah, ini saya terus hidupnya gimana, Pak, di Jogja ini, gitu. Buat makan aja sulit, Pak, gitu misalnya, itu, ya. Ya sudah, nyambi jadi takmir masjid, ya, marbot, ya. Marbot masjid. Di Jogja ini masjidnya kaya raya, luar biasa maju. Takmir masjid mendapatkan jatah kamar sendiri, ya. Yang terpenting nanti Anda aktif di kegiatan masjid tersebut, ya. Bisa adzan, mengajari anak-anak TPA, ya, ngaji alif, ba, tak, itu masa nggak bisa alumni dari Tulungagung, ya. Pasti bisa. Bahkan nanti ada masyarakat yang memberikan apa? Uang ataupun memberikan makanan. Jadi jangan khawatir. Karena apa? Biaya hidup di Jogja ini sangat murah. Hanya uang 5.000 Anda bisa hidup di sini, ya. Tahu nasi angkringan itu, ya, kucingan, nasi kucing, harganya cuma 1 bungkus 2.000. Nah, kalau yang laki-laki paling ya 2 bungkus, ya, Bu, baru kenyang, ya. Misalnya beli 2.000 kali 2 berarti 4.000. Yang satu untuk beli, yang 1.000 untuk beli gorengan. Nah, terus nanti minumnya apa? Minumnya air putih. Air putih itu gratis di sini, ya. Minum sepuasnya, ya. Bisa, ya. Gratis di sini air putih. Oke, lanjut, ya. Lanjut.
Penunjang kegiatan mahasiswa, kita punya banyak sekali kegiatan penunjang mahasiswa. Ada senat mahasiswa, dewan mahasiswa, dan 20 atau lebih unit kegiatan mahasiswa. Yang perlu kami sampaikan bahwasannya ketika nanti Anda menjadi mahasiswa-mahasiswi, tolong ya, tolong Anda harus aktif di organisasi, organisasi apapun itu, atau UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya, pengembangan minat dan bakat Anda kembangkan di sini ya. Silahkan yang biasanya suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu ya, silahkan dilanjutkan di sini, ikut UKM Gita Savana ataupun UKM JKH ini ya, Orkes Gambus Al Jamiah. Nah, bisa nyanyi-nyanyi di situ ya. Yang sukanya futsal, badminton, ada UKM olahraga, silat, taekwondo, dan lain sebagainya ya. Silahkan, nanti adik-adik harus aktif di organisasi. Jadi ketika Anda menjadi mahasiswa, maha itu adalah besar, siswa yang besar, siswa yang mampu mengatur manajemen waktu. Nah, adik-adik harus pintar-pintar memanage waktu Anda. Waktunya kuliah di kelas, kuliah di kelas. Waktunya belajar di perpustakaan, belajar di perpustakaan. Waktunya berorganisasi, berorganisasi. Jangan terbalik-balik ya. Waktunya kuliah di kelas malah berorganisasi. Nah, itu salah ya. Harus profesional dalam mengatur waktu. Itu inti menjadi mahasiswa ya. Baik, langsung saja. Ini prestasi kami banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, wah sudah jam 11 Pak, ini sudah saatnya ini Pak ya. Mohon maaf belandang sedikit ya. Oke, lanjut ya, agak cepat ya. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun sudah selesai. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Kalau masih ada waktu, monggo silakan bertanya ya. Kalau masih ada waktu, saya kembalikan ke Kak Tiara. Monggo silakan. Oke, terima kasih Kak Doni. Silakan adik-adik bagi yang mau bertanya atas keresahan-keresahannya untuk kuliah, bisa langsung acungkan tangannya. Ada yang mau bertanya? Oke, kakak cek semangatnya lagi ya. Kayaknya tadi ada yang ngantuk-ngantuk gitu, ada selendotan ke temennya. Oke, semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Oke, ada yang mau bertanya, Ibu? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Udah paham berarti ya atas pemaparan materi yang tadi Kak Doni sampaikan. Oke, mungkin untuk adik-adik yang nggak mau bertanya bisa follow Instagram UIN-SK. Nah, ini akun username-nya di atas UIN-SK yang udah centang biru ya. Di situ kalian bisa searching juga info soal penerimaan mahasiswa dan lain-lainnya seputar UIN-SK. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, oke. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Doni yang telah memaparkan materi hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah dari MAN 3 Tulungagung, juga kepada adik-adik siswa MAN 3 Tulungagung yang telah datang hari ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian oke, setelah saya tutup acaranya, nanti ada sesi foto bersama dulu ya. Oke, selanjutnya ada penyerahan cindramata terlebih dahulu dari UIN Sunan Kalijaga.
kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili bisa maju ke depan. Dan kepada Pak Muhsin Khalida untuk menyerahkan cenderamata-nya. Oke, berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari Man 3 Tulungagung kepada Wing Sunan Kalijaga. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, sebelum kita bubar, aku mau pantun dulu nih. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Tiara Juwana selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk yang akan foto bersama. Negeri paling benak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa.
prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggal kawula Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat dijajah desa milang cori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sabdane Sultan Hamengkubuwono Kuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake gajah kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, holopes kontul baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ning kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja